Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa? Ketemu lagi bersama saya Dirga Dadali. Ya, kali ini jika podcast memang harus dibalas dengan podcast. Oke? Ya, sekali lagi jika podcast harus kita balas dengan podcast. Bukan membalas artian di sini untuk melawan, tetapi kita akan mengurai lebih dalam di mana semua dari teman-teman ini lebih tentunya khususnya ya teman-teman para haters ini lebih mengarah kepada hal yang ilegal katanya untuk masalah VTube ya. Oke, kita bahas untuk podcast yang dari Detik ya. Oke, jika podcast harus dibalas dengan podcast. Oke, kita di sini mari kita perdengarkan dengan seksama dari Pak Tongam L. Tobing ya. Ketika berbicara, sekalian saya akan sedikit mengoreksi dari perkataan-perkataan ya. Oke, kita coba untuk mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mulai. Selamat datang di podcast Tolak Miskin Detik Finance. Oke. PT Future Viewtech atau yang dikenal dengan nama VTube dinyatakan ilegal sama OJK sejak Juni 2020 kemarin. Tapi ternyata member lama dari VTube ini ternyata masih gentayangan Detikers buat narik banyak anggota baru. Mereka menawarkan iming-iming keuntungan dengan cara menonton iklan di aplikasi tersebut. Di media sosial, salah satunya di Facebook, itu ada grup Facebook yang diberi nama VTube Share Info dengan total 28.000 member yang terpantau masih ramai buat mempromosikan aplikasi VTube ini. Nah, dari pantauannya Detikcom, beberapa member dalam grup ini ada yang kasih klarifikasi terhadap status dari Satgas Waspada Investasi yang kemarin itu di Juni 2020 sudah menyatakan bahwa VTube ini adalah entitas yang ilegal. Jadi belum dapat izin Detikers. Sekaligus para member di dalam grup yang ada di Facebook ini meyakinkan bahwa VTube ini adalah bisnis yang legal dan menguntungkan walaupun belum dapat izin legal sama sekali dari otoritas terkait. Padahal kita sama-sama tahu bahwa sejak Juni 2020 kemarin itu Satgas Waspada Investasi sudah menetapkan VTube sebagai kegiatan usaha yang dilarang dan masuk dalam daftar investasi ilegal alias bodong. Karena investasi uang tanpa izin ini menawarkan keuntungan 200.000 sampai 70.000 hanya dengan mengklik iklan. Jadi garis besarnya adalah garis bawahinya adalah investasi ini belum mendapatkan izin dan sehingga ditetapkan sama Satgas Waspada Investasi sebagai investasi yang ilegal alias bodong. Benar nggak ya seperti itu? Tapi kita coba cari tahu dulu karena memang banyak banget orang yang rame-rame join yang namanya VTube ini buat mendapatkan keuntungan yang ditawarkan tadi itu dengan cara yang sangat mudah, cuman mengklik iklan setiap harinya dan mendapatkan sejumlah keuntungan. Tapi penasaran gimana sebenarnya cara kerjanya VTube ini, gue undang temen gue Silke untuk ngasih penjelasan sebenarnya VTube ini apa sih? Tunggu. Kita di sini tahu ya, yang bilang ini si Silke yang akan memberikan penjelasan. Namanya Silke, oke? Kita dengar apa yang dia ketahui tentang sistem VTube. Jadi si VTube ini tuh kayak aplikasi yang dikembangkan sama PT Future Viewtech. Dia tuh perusahaan yang bergerak di bidang periklanan. Fokus bisnisnya sendiri tuh emang di bidang advertising gitu. Cara kerja. Betul, itu betul. Oke, kita koreksi, kita bedah di sini. Santai. Jadinya tuh mereka ngasih profit sharing ke member yang nonton iklan di aplikasi VTube-nya itu. Jadi kayak singkatnya tuh kalau lu ngedaftar di VTube dan nonton iklan di sana, lu bakal dapat poin dan dari setiap iklan yang ditonton.
Terus selain nonton iklan, mereka juga bisa ngasih penghasilan juga dari referral point dan grup point. Jadi caranya ngajak orang lain gabung daftar, terus mereka dapat kode referral dan Betul, itu betul, itu betul. Dan perlu kita ketahui, sistem afiliasi itu hampir ada di semua aplikasi yang ada di Play Store. Betul? Oke, jangankan hanya di Play Store. Kita lihat untuk Indodax saja itu dompetnya bisa memakai program afiliasi, ya. Ya, semuanya ada afiliasinya dan afiliasi ini memang sudah ada lama, ya. Oke, yuk lanjut. referral itu dikasih ke orang yang lo ajak daftar. Jadi si member baru itu cuma perlu nonton video berisi iklan setiap hari. Nah, sekali nonton itu dia bisa dapat VIP point. Biasanya mereka nyebutnya VIP. Betul. Lanjut. Jadi satu VIP itu nilainya $1 ya, sekarang 14.000 kan ya. Terus member yang daftar juga. Wait, di sini tidak dijelaskan dapatnya berapa VIP untuk awalan, ya. Saya jelaskan dapatnya itu 0,3 bagi yang main gratisan. Oke, tidak langsung $1 ya. Kita tetap koreksi. Lanjut. Mereka harus rela ngelepas VIP-nya gitu jadi kayak komisi pajak buat si VTube-nya. Oke. Jadi VIP yang ditahan itu nggak bisa ditransaksikan 10 VIP atau sekitar 140.000. Oh, Jadi, Itu betul. Dan itu diketahui oleh semua member VTube di awal mereka daftar. Jadi sudah jelas sampai saat ini pun tidak ada bukti untuk member-member yang dirugikan. Karena mereka sudah mengetahui dan sudah menyetujui. Ya, kita lihat Silke ini terus berbicaranya seperti apa, kita telusuri. itu jadi ininya ya, jadi semacam deposit ya buat si VTube-nya ya. jadi kayak Dibalaslah oleh si hostnya. Hostnya bilang ya, ini semacam untuk deposit ya untuk si VTube-nya. Tidak. Ya. Hasil withdraw atau hasil withdraw ini ya lebih kepada dibagikan kepada member-member yang berprestasi ya. Sebut saja PLC, Premium Leader Club. Nah, PLC inilah yang dipilih juga oleh manajemen VTube sendiri ya. Dan 10 itu ditahan bukan untuk diambil oleh si VTube ya. Kalau yang deposit itu bisa dipergunakan kembali. Akan tetapi ingat, ketika Anda mulai main gratis ya, Anda ini mengumpulkan sampai 10 VIP, Anda bisa langsung menukarkan ke bintang misi 1 nilainya 10 juga. Jadi sudah adil di sini ya. Oke, lanjut. saldo mengendapnya gitu. Tapi kalau untuk komisi dan pajak ya itu diambil dan diatur berbeda-beda tergantung level membernya. Oke. Sorry, bagaimana? Kita ulangi ya. Kita harus teliti di sini. Tapi kalau untuk komisi dan pajak ya itu Oke. jadi VIP yang ditahan itu nggak bisa ditransaksikan 10 VIP atau sekitar 140.000. Oh, Jadi itu mereka Nah, dan itu pun diketahui oleh semua member VTube. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Oke, next. ininya ya jadi semacam deposit ya buat si VTube-nya ya. Nah, itu salah ya. Dia ngomongnya deposit untuk si VTube-nya enggak. Tapi itu lebih ada dan tetap ada di akun kita 10 itu. Tapi memang tidak bisa ditarik. Ya. Andai kata kamu punya 100 VIP, itu tetap ada. Ketariknya itu 90 dan dipotong lagi biaya berapa level kamu, ya. Kalau level kamu di situ 3+, biayanya berapa persen? Ada di situ 25% atau 30%, ya. Coba kita lihat lagi ya. jadi Bahkan kalau levelnya tinggi itu sudah tidak ada potongan ya. Ingat, harus diketahui juga. Kalau level tinggi ya sudah 5+ itu sudah tidak ada potongan. Tapi memang mengendap itu harus 10 VIP ya. Karena di awalan pun kita bermain gratis itu ya.
Lanjut. saldo mengendapnya gitu. Tapi kalau untuk komisi dan pajaknya itu diambil dan diatur berbeda-beda tergantung level membernya. Nah, bukan masalah pajak tapi lebih ke arah levelan ya. Misalkan yang saya bilang tadi, kalau kalian sudah 5 plus levelnya itu sudah tidak dapat potongan. 3 plus itu berapa persen ya. Level 5 berapa persen ya, 25% ya. Ya itu, makanya harus dipahami dulu di situ ya. Ya, dan itu selalu kita edukasikan kepada semua member-member VTube ya. Jadi di sini tuh bila kamu sudah mendapatkan 5 plus, itu kalian tidak akan mendapatkan potongan ya, bahkan bisa lebih luar biasa gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Selain member-member juga ditawarin nih buat beli aktivasi level misi kalau dia ngaktifin level. Dengar, ditawari adalah sebuah opsional. Kalau iya mau silahkan diambil. Kalau tidak silahkan main gratisan ya. Ditawari. Ditawari itu opsional. Silakan Pak, mau beli nggak? Oh nggak, ya udah. Nggak, bukan harus. Bukan diharuskan ya. Lanjut. Misi, dia bisa dapat keuntungan atau imbal hasil yang cukup besar. Kayak misalnya dia member-member juga ditawarin nih buat beli aktivasi level misi. Kalau dia ngaktifin level misi, dia bisa dapat keuntungan atau imbal hasil yang cukup besar. Betul, memang besar dapatnya. Makanya kita enak. Lanjut. Kayak misalnya dia ngaktifin level bintang 6 dengan satu paket. Biaya aktivasinya tuh motong 10 VP yang dia punya. Keunggulannya dalam 40 hari ini si member bakal dapat imbal hasil 3.500 VP atau sekitar 49 juta kalau pakai kurs 14.000. Waduh, ini 49 juta berarti bisa didapetin dalam waktu sebulan lah ya, bisa dibilang begitu ya. Dengan cara sorry, bukan sebulan, tapi 40 hari. Ya, ya. Tapi 40 hari. Oke, lanjut. Kalau ngaktifin level bintang. Iya, level bintang. Jadi kita harus beli juga sama dia untuk ngaktifin level bintang ini biar bisa ngeklik iklan lebih banyak gitu ya setiap hari ya. Karena enggak. Salah. Salah, itu pertanyaannya kan lagi ya. Tetap mau level 1, 2, 3, 4, 5, 6 kerjainnya cukup 10 kali nonton iklannya. Itu bagian daripada misi ya. Bukan untuk menambah pekerjaan lagi, tidak ya. Nah, lanjut. Kata lain, saat member ini mendapatkan keuntungan yang besar, mereka juga harus mau mengaktifkan atau upgrade level. Maaf, tidak harus. Ya, itu kan opsional. Tadi kan ditawari, di sini harus mau. Ya, sudah nggak nyambung ini. Ya, lanjut. Dengan bayar terlebih dulu untuk gabung dengan aplikasi ini. Jadi member bisa mulai lewat aplikasi yang udah ada di Play Store. Oke. Tapi ini jadi kita harus beli juga sama dia untuk ngaktifin level bintang ini biar bisa ngeklik iklan lebih banyak gitu ya setiap hari ya. Karena jadi dengan kata lain, saat member ini mendapatkan keuntungan yang besar, mereka juga harus mau mengaktifkan atau upgrade level dengan bayar terlebih dulu untuk gabung dengan aplikasi ini. Jadi member bisa mulai lewat. Harus bayar terlebih dahulu. Gimana? Ulangi. Harus mau mengaktifkan atau upgrade level dengan bayar terlebih dulu untuk gabung dengan aplikasi ini. Jadi bukan untuk gabung dengan aplikasi ini. Salah ya. Salah Bu, Ibu ini kebanyakan makan jengkol. Yang benar itu untuk mengaktifkan level ya. Andai kata level ini tidak diaktifkan pun, Ibu tetap bisa memainkan aplikasi ini. Lanjut. Member bisa mulai lewat aplikasi yang udah ada di Play Store. Oke. Tapi ini jadi mirip-mirip kayak Mi Miles nggak sih? Dulu kita pernah
pernah juga kenal yang namanya Mimiles kan ya, kegiatan usaha yang dipakai kan. Oke ya, kita catat ya. Katanya. Oke, nice, coba kita dengar terus ya. Ini sumbernya siapa ini? Aduh, yuk nice. Skemanya Ponzi kan ya, gara-gara bonus-bonus yang diterima sama anggotanya ini dikumpulkan dari peserta-peserta yang baru direkrut. Kayak gitu nggak sih? Sama nggak sih ini? Katanya. Aduh, Bu. Oke. Lanjut dulu deh. Mirip karena kayak member get member gitu. Jadi Jadi dia MLM makin ya? banyak. Jadi makin banyak yang dia tarik, dia juga makin banyak dapat keuntungan dari hasil potong VIP-nya itu. Dari hasil apa? Potong VIP. Enggak juga sih. Ini salah. Ini sumbernya siapa ini ya? Aduh, ini salah ini. Sumbernya nih enggak bener ini ya. Saya selaku pemain VTube enggak ngerasa begitu soalnya ya. Kita ulangi, kita dengar lagi. Apa ya, Mimiles nggak sih dulu kita pernah juga kenal yang namanya Mimiles kan ya, kegiatan usaha yang dipakai kan itu skemanya Ponzi kan ya, gara-gara bonus-bonus yang diterima sama anggotanya ini dikumpulkan dari peserta-peserta yang baru direkrut. Kayak gitu nggak sih? Sama nggak sih ini? Salah ini ya. Salah ini jelas salah ini ya. Ketika kita mendapatkan member itu ya, kita nggak dapat apa-apa ya. Kecuali member barunya ini lebih ke arah dia untuk mengaktifkan misi. Kalau dia main gratisan ya kita nggak dapat apa-apa. Dapat sih berapa paling exposure. Exposure itu kecil perbandingannya dengan VIP yang kita kerjakan sebagai misi. Next. Mirip karena kayak member get member gitu. Jadi dia Member get membernya benar tapi tidak ada berbayar di depan ya. Oke, lanjut. makin banyak. Jadi makin banyak yang dia tarik, dia juga makin banyak dapat keuntungan dari hasil potong VIP-nya itu. Dan perlu diingat juga Detikers, perusahaan aplikasi ini, si VTube ini ternyata dia memang belum mendapatkan sama sekali izin dari otoritas terkait karena sejak masuk dalam daftar entitas investasi ilegal oleh Satgas Waspada Investasi sejak Juni 2002 kemarin itu belum sekalipun ada daftar surat normalisasi yang dikeluarkan Satgas Waspada Investasi buat menyatakan bahwa izinnya VTube ini sudah keluar gitu. Bener ya, Sil ya? Ya, itu memang benar. Lanjut. Kalau sebuah entitas itu belum ada surat normalisasinya, artinya dia masih terus masuk dalam daftar investasi ilegal ya? Iya, masih terdaftar gitu. Jadi mereka harus ngurus proses izinnya dulu, terus ngajuin lagi ke Satgas baru dihapus gitu. Oke. Baru dihapus jadi normalisasi ya. Yang saya pertanyakan di sini, ini kan mudah ya untuk pemerintah. Kenapa nggak ditutup? Kenapa nggak diblokir dari Play Store? Saya mempertanyakan di sini, ya. Kenapa nggak ditutup? Kenapa nggak diblokir? Oke, website sudah diblokir. Kenapa di Play Store masih nangkring? Kan mudah bagi pemerintah. Ya, oke, next. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ternyata salah seorang member VTube yang nggak mau disebutkan namanya bilang kalau ternyata saat ini manajemen VTube itu sedang melakukan koordinasi sama Satgas Waspada Investasi terkait legalitas dan juga perizinan dari VTube ini. Nah, ini juga dijawab sama Ketua Satgas Waspada Investasi Pak Tongam bahwa mereka memang saat ini sedang melakukan pengurusan izin. Katanya VTube sudah melakukan pengurusan izin sehubungan dengan kegiatannya. Tetapi di lain hal banyak juga komentar-komentar dari warganet. Ini jadi ada dua sisi sih sebenarnya. Nah, di sini saya akan jelaskan ya.
si hostnya ini bilang sudah mengurus deh dari member, dan ini ada juga dari netizen katanya. Nah, ini di sini kita nih tinggal pilih mau ngedenger yang dalam atau ngedenger yang luar, mau ngedenger yang tahu atau ngedenger yang tidak tahu. Lanjut. Ada yang mendukung bahwa VTube ini adalah merupakan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat, dan juga ada juga yang standby. Menurut saya, bila merugikan itu bagi yang males deh, bagi yang instan. Ketika mereka ini pengennya, oh gue dapat dong segini, gue untung nih, wah ini bagus nih, sayangnya ini kok ilegal, padahal ini bagus. Itu bagi jawaban orang yang males. Ya. Merugikan itu di VTube tidak ada, ya. Mungkin yang bilang merugikan ini orang-orang males menurut saya. Oke, next. Buat VTube-nya sendiri, karena beranggapan orang lain nggak paham gitu tentang VTube ini dan langsung menjustifikasi bahwa mereka adalah investasi ilegal alias bodong. Makanya, Sorry, gimana? Kita lanjut. Ulang. merupakan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat, dan juga ada juga yang standby buat VTube-nya sendiri, karena beranggapan orang lain nggak paham gitu tentang VTube ini dan langsung menjustifikasi bahwa mereka adalah investasi ilegal alias bodong. Makanya kita sekarang pengen tanya-tanya langsung sama otoritas terkait sebenarnya. Nah, ini yang lebih berhak untuk menjawab Bapak Tongam L. Tobing, karena beliau adalah Ketua Satgas SWI ya. Terus beliau juga memang berkonsentrasi di bidangnya ya, yang memang sudah terbiasa. Jadi segala omongan yang perempuan ini tadi, kesimpulannya banyak yang salah ya, banyak yang salah. Dan si host ini tadi ada sedikit memicu, mengiyakan, dan dia juga mempunyai opini yang mungkin lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahnya ke mendukung si haters. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena dia pun langsung menjawab, oh berarti ini investasi untuk si VTube-nya ya. Nah, nggak seperti itu pertanyaan yang harus dilontarkan bila dia netral. Oke? Next. Bagaimana sepak terjang VTube di masyarakat, dan adakah sudah laporan kerugian yang disampaikan oleh masyarakat terhadap operasional dari VTube ini sendiri? Nah, di sini kan menanyakan, adakah kerugian? Saya kemarin 2 hari 3 hari yang lalu bikin yang namanya video live di fanpage sama seperti sekarang ini. Karena saya tidak suka settingan ya, saya sukanya yang live ya. Karena itu memang lebih natural dan lebih memacu adrenalin saya, oke? Dan di situ saya pernah 3 hari yang lalu pernah menantang semua para haters. Saya bilang begini, ada nggak kira-kira yang dirugikan? Silahkan kirim, bukan hate speak, bukan ujaran kebencian yang kalian lontarkan kepada saya. Ya, saya selalu bilang dan selalu kooperatif. Ya, apabila memang ada terbukti, ya saya keluar. Ini kan belum terbukti, ya. Walau diucap ilegal, kenapa tidak ditutup? Mudah bagi pemerintah. Yuk, silakan. Kita dengarkan konsentratnya Bapak Tongam L. Tobing ya. Jadi semua teman-teman ini sekaligus teman-teman VTubers, jangan sampai kita ini hanya mendengar selewat. Mendengar tuh harus detail ya. Kita perhatikan si perempuan ini salah, banyak salahnya menjawab ya. Kita tidak tahu dia ini siapa, VTubers atau memang haters, atau memang siapa perempuan ini. Kita nggak tahu narasumbernya ini dari mana. Ya, narasumbernya dia ini dari mana tidak disebutkan. Hanya nama saja yang disebutkan. Ya, kita harus detail. Ya. Terserah kalian mau ngomong seperti apapun. Yang penting saya di sini membedah
Bukan seperti kalian para haters yang bisanya menyinyir. Oke? Lebih baik seperti saya membedah dari podcast ini. Podcast, kita balas podcast. Dan bagaimana selanjutnya langkah otoritas terkait yaitu Satgas Waspada Investasi terhadap kegiatan ilegal yang dilakukan saat ini oleh Ficup. Sekarang kita telepon langsung sama Pak Tong. Satgas Waspada Investasi sendiri sudah merilis bahwa entitas ini ilegal kegiatannya karena belum dapat izin sama sekali dari SWI begitu. Nah, terkait hal ini di masyarakat sendiri sudah ada laporan nggak sih Pak, laporan kerugian misalnya dari masyarakat ke Satgas Waspada Investasi? Kita dengarkan ya, kita dengarkan. Dengar baik-baik. Future View Tech ini ada Fidup. Itu memang kita bahas di bulan Juni 2020 dan kita menyatakan bahwa kegiatan Future View Tech ini tidak mempunyai izin di Indonesia sehingga kita menyatakan kegiatan ilegal. Oleh karena itu kami sudah mengumumkan ke masyarakat, kemudian kami meminta diblokir semua situs web aplikasi melalui Kominfo, dan kita meminta kepada masyarakat untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan itu sebelum mendapatkan izin yang baik. Namun demikian sampai saat ini belum ada pengaduan mengenai masyarakat yang dirugikan oleh Nice. Ya. Ilegal menurut versi OJK. Ya. Dan kita dengarkan di sini, kembali kita putar rewind. Kegiatan ilegal. Oleh karena itu kami sudah mengumumkan ke masyarakat, kemudian kami meminta diblokir semua situs web aplikasi melalui Kominfo, dan kita meminta kepada masyarakat untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan itu sebelum mendapatkan izin yang baik. Namun demikian, sebelum mendapatkan izin yang baik, berarti kemarin sudah ada izin namun izinnya kurang baik. Oke? Nah, kita dengarkan lagi. Sampai saat ini belum ada pengaduan mengenai masyarakat yang dirugikan oleh Vitek ini karena memang kami meyakini masyarakat kita sudah semakin cerdas dan tentu tidak terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang. Nah, ini langsung disambungkan kepada arahan untuk mewaspadai saja. Ya, sudah dijelaskan oleh Bapak Tongam L. Tobing di sini, belum ada terbukti merugikan. Ya, belum ada terbukti untuk merugikan. Ya, tapi langsung disambungkan kepada hal-hal yang waspadalah untuk tidak mengikuti ya silakan, bagi yang tidak mau mengikuti ya tidak masalah. Bagi kami yang sudah menjalankan ya jalankan sampai aplikasi ini ditutup kalau bisa gitu ya. Nah, kita simak lagi. Ini langsung disambungkan ya. Kata-katanya sedikit aja ini ya. Nih. Sampai saat ini belum ada pengaduan mengenai masyarakat yang dirugikan oleh Vitek ini karena Oke. Itu satu jawaban ya dari Pak Tongam ya. Sampai saat ini belum ada masyarakat yang merasa dirugikan katanya. Oke, nice. Ini langsung beda bahasan. Memang kami meyakini masyarakat kita sudah semakin cerdas dan tentu tidak terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang akan merugikan mereka. Jadi masyarakat saat ini yang mengadukan hanya mengatakan bahwa saat ini ada operasional Fidup, tapi belum ada ada yang dirugikan karena operasional Fidup ini. Oke, belum ada yang dirugikan. Jelas ya? Oke? Malih tong-tong, haters, dasar haters. Lanjut. Pak, tapi kan kenyataannya saat ini Ficup-nya sendiri masih berjalan nih Pak operasionalnya di lapangan dan masih banyak bahkan. Nah ini enak nih. Ini enak nih pertanyaannya si host nih. Tumben nih, pinter nih hostnya. Ya. Tapi kan ini masih kegiatannya masih berjalan katanya. Oke? Kita dengarkan. Makin banyak sepertinya masyarakat yang ikut jadi member begitu Pak. Dari Satgas Waspada Investasi sendiri tindak lanjutnya apakah akan mengajak otoritas terkait lainnya untuk menghentikan kegiatan operasionalnya atau gimana Pak tindak lanjutnya? Ya, jadi ini memang dari dua sisi ya. Yang pertama Satgas Waspada. Ada dua sisi ya. Oke, kita harus dengarkan teliti. Ulangi ya. Ikut jadi member begitu Pak. Dari Satgas Waspada Investasi sendiri tindak lanjutnya apakah akan mengajak
otoritas terkait lainnya untuk menghentikan kegiatan operasionalnya atau Nah ini ya, ini pertanyaannya sampai sini. Kita dengarkan dengan teliti. mana Pak tindak lanjutnya? Konsentrasi dulu, dengarkan kata Pak Tongam El Tobing. Ya, jadi ini memang Enggak jadi, enggak. Oke, ya kita dengarkan lagi, Enggak jadi, ya. Nah, ya. dari dua sisi ya. Yang pertama Ada dua sisi ya. Kita jelaskan apa nih? waspada investasi yang merupakan koordinasi dari berbagai. Ya. Ya, jadi ini memang dari dua sisi ya. Yang pertama waspada investasi yang merupakan koordinasi dari berbagai 13 kementerian lembaga sudah mengumumkan hal ini, dan ini kita meminta masyarakat untuk tidak mengikuti apabila memang kegiatan-kegiatan itu ilegal. Di sisi lain, masyarakat kita juga harusnya memahami dan mengerti bagaimana kita telah menyampaikan kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatan yang tidak mendapatkan izin supaya tidak diikuti. Namun demikian, memang saat ini kami sudah koordinasi juga dengan seluruh anggota Satgas Waspada Investasi. Ada Kemenkominfo yang saat ini masih memblokir PSE-nya, kemudian situs web aplikasi juga diblokir. Kemudian juga dari kementerian lain juga melakukan pembinaan, dan saat ini memang Fitup ini sudah mengurus izin sebenarnya dari mereka. Ya. Sudah lama mengurus izin. Kita dengarkan lagi dong guys ya. Harus detail. Kemenkominfo yang saat ini masih memblokir PSE-nya, kemudian situs web aplikasi juga diblokir. Kemudian juga dari kementerian lain juga melakukan pembinaan, dan saat ini memang saat ini memang apa nih ya? Kita dengarkan ya. Saya gedein dulu ini ya. Kita dengarkan dulu ya. Ini sudah mengurus izin sebenarnya. Sudah lama mengurus izin sebenarnya. Oke. Ya. Sekali lagi. Jadi memang selama ini Fitup ini sudah mengurus izin. Oke, kita perjelas karena itu suara dari telepon takutnya kurang jelas ya. Next. Jadi mereka sudah konsultasi dengan Satgas Waspada Investasi, namun sudah konsultasi dengan Satgas. Ya. Jadi artinya di sini ada yang namanya itikat baik. Paham? Ada itikat baik. Next. Beberapa hal yang diperbaiki tentu perlu perbaikan dari mereka. Nah, yang pasti sudah koordinasi juga dengan seluruh anggota Satgas Waspada Investasi. Ada Kemenkominfo. Kemenkominfo yang saat ini masih memblokir PSE-nya, kemudian situs web aplikasi juga diblokir. Kemudian juga dari kementerian lain juga melakukan pembinaan, dan saat ini memang Fitup ini sudah mengurus izin sebenarnya. Dari mereka sudah konsultasi dengan Satgas Waspada Investasi, namun beberapa hal yang diperbaiki tentu perlu perbaikan dari mereka. Nah, yang pasti adalah apabila kegiatan-kegiatan itu sudah mendapatkan izin dari otoritas, ini bisa dinormalisasi sepanjang memang kegiatan-kegiatan itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang tentu kami minta kepada Fitup untuk membenahi kegiatan-kegiatan ini adalah untuk menertibkan komunitasnya. Karena mereka juga mengatakan bahwa banyak komunitas-komunitas Fitup yang mengatasnamakan Fitup yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan melalui Fitup. Nah, ini yang perlu ditertibkan oleh mereka. Jangan sampai ada Fitup-Fitup komunitas yang justru merusak nama baik mereka nanti kalau memang kegiatan itu sudah dinormalisasi. Nah, ini yang perlu ditertibkan. Kemudian yang kedua adalah walaupun mereka saat ini sudah mendapatkan izin industri, izin dari PSE, mungkin dari izin dari PSE. Sebentar. Kita rewind. Jangan sampai ada Fitup-Fitup komunitas yang justru merusak nama baik mereka nanti kalau memang kegiatan itu sudah dinormalisasi. Nah, ini yang perlu ditertibkan. Kemudian yang Oke, dengar di sini ya. Kedua adalah walaupun mereka saat ini sudah mendapatkan izin industri, izin dari PSE mungkin. Oke ya, sudah ada izin dari PSE ya. Oke, nice, terus. Dari izin dari OSS.
OSS sudah ada juga izinnya, oke? Tetapi kegiatan-kegiatan ini berdasarkan diskusi kami dengan mereka, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, ada yang harus diperbaiki. Ya, berarti ini masih ada kesempatan kalau kayak gini. Ya. Oh, para haters, nggak jadi VTube-nya tutup. Nggak jadi tutup. Ya, kita dengerin lagi. adalah bahwa mereka tidak boleh menggunakan uang asing selain rupiah dalam transaksinya. Nah itu, dan mereka berjanji memperbaiki. Kemudian kita juga sebenarnya kita ini Pak Tongam L. Tobing yang terhormat, sebenarnya kita ini tidak pernah menggunakan mata uang asing, Pak. Ya, itu hanya sebutan saja $1. Oke, saya minta sama manajemen VTube tolong nanti dirubah 1 VP 14.000 ya, nggak usah pakai $1 ya, nggak usah pakai dolar. Kita karena di Indonesia, kita ini cinta Indonesia, oke? Izinnya sudah ada ya dari OSS sama dari PSE, oke? Dan ini harus dari OJK sendiri langsung bilang harus diperbaiki, ya. Oh iya, haters nggak jadi tutup. sampaikan bahwa VTube ini kan kegiatan jasa periklanan, sehingga harusnya memang tidak ada sistem referral di sana yang itu lumayan nih, ini ribet nih. Ya, coba Pak, lanjut Pak. Merupakan ciri khas dari multi level marketing. Kemudian ini Pak, gini loh Pak. Ciri khas dari multi level marketing kan memang merekrut member gitu. Tapi kalau bagaimana dengan afiliasi Pak? Dengan misalkan ya, kalau misalkan banyak nih aplikasi yang pakai afiliasi gitu ya. Ini misalkan Pak, ciri khasnya dari dari Bibit Pak. Nah, yang sudah resmi Pak dari OJK nih. Nah, kemarin saya sempat share aplikasi Bibit ini ya, yang memang di situ juga ada program afiliasi. Apakah itu MLM Pak? Nah, saya tanya ke Bapak. Nah, yang digunakan sama VTube ini kan sistem afiliasi Pak. Nah, coba Pak, gimana tuh ditelusuri? Apakah sudah benar ciri khasnya sebuah MLM? Afiliasi apakah benar ciri khas dari sebuah MLM? Coba Pak ya. Saya minta, saya awam Pak. Ya, saya awam. Coba saya minta program afiliasi ini kenapa ada juga di Bibit, kenapa ada juga di Dompet ya, kenapa ada juga di Tokopedia, kenapa ada juga di Shopee, semuanya Pak. Kenapa Pak? Itu program afiliasi Pak. Kenapa Pak? Coba. Oke, saya awam nih ya. Ya udah, yuk lanjut. Yang ketiga juga kita minta supaya kalau ada pengiklan yang masuk ke VTube, hendaknya memang tidak membeli poin dari member-member, tapi membeli poin langsung ke perusahaan. Memang ke perusahaan Pak. Memang ke perusahaan, bukan dari member Pak. Bukan Pak. Enggak, itu bener Pak Tobing. Harus ke perusahaan, bener. Memang ke perusahaan. Next. Kemudian juga member juga diharapkan juga menjual poin-poin yang diperoleh itu kepada perusahaan. Dengan demikian tidak ada yang dirugikan di situ. Jadi itu yang kita arahkan kepada. Oke, berarti next ini kalau disetujui akan ada perubahan sistem nih dari si VTube ini, ya. Perubahan sistemnya ini apabila nanti VP kita nggak usah antar member lagi jual ya, tapi ke perusahaan ya. Seperti contohnya yang saya tekuni batu vulkanik ya. Nah, itu kan semua ke perusahaan ya. Mau jual, mau depo, itu semuanya ke perusahaan. Ini sesuai dengan apa kata Tongam, Pak Tongam L. Tobing ya. Nah, kalau dari VP ini memang member ke member jualannya. Nah, apakah ini salah atau enggak nih? Ini kenapa coba? Kenapa kok ini bisa untuk dicekal gitu? Coba kita lihat ya. Juga menjual poin-poin yang diperoleh itu kepada perusahaan. Dengan demikian tidak ada yang dirugikan di situ. Jadi itu yang kita arahkan tidak ada kepada. Yang apa, Pak? Aduh, nggak jelas Pak. Tapi membeli poin langsung ke perusahaan. Kemudian juga member juga
diharapkan juga menjual poin-poin yang diperoleh itu kepada perusahaan. Dengan demikian tidak ada yang dirugikan di situ. Jadi itu kita arahkan kepada para pengurus dari Fituk ini. Bagaimanapun juga mereka ini ingin taat pada peraturan perundang-undangan. Berarti bakal ada rubah sistem nih guys, ya. Jadi dia Pak Tongam L. Tobing ini bilang bagaimanapun juga dia ada apa nih? Kita lanjut ya. Kepada para pengurus dari Fituk ini. Bagaimanapun juga mereka ini ingin taat pada peraturan perundang-undangan. Ingin taat kepada peraturan undang-undang. Nice. Itu adalah sebuah itikat baik ya. Ya harus dinilai di situnya juga haters ya. Kalian ini jangan hanya termakan sama omongan, sama amarah ya. Ini konsentratnya yang ngomong langsung ya. Jadi ada itikat baik ya. Kenapa belum ditutup ya? Ini artinya masih bisa diberikan kesempatan. Nggak jadi tutup dong. Haters teriak. Lanjut. Yang berlaku. Karena itu kami sebagai Satgas Waspada Investasi selain juga melakukan tindakan represif, juga melakukan pembinaan agar semua kegiatan usaha itu ada kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada izinnya, ada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti kita ketahui banyak juga dulu kegiatan-kegigiatan yang dulu kita nyatakan ilegal dan mereka sudah mengurus perizinan dan kita normalisasi. Contohnya dulu Top Fusion, kita dulu hentikan kegiatannya, mereka sudah mengurus izin. Eco Racing juga seperti itu, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lain. Jadi kita tidak melulu memang memblokir tanpa memberikan peluang bagi mereka berusaha, tetapi tetap kita arahkan supaya mereka berusaha. Oh gitu, diarahkan supaya tetap berusaha menuju hal-hal yang legal ya. Jadi ini tuh sedang berproses, tapi kok kenapa langsung, wah ilegal, wah oke lah dikatakan ilegal, tapi kalau sudah diurus kan ya, mau kalian paksa-paksa sampai kalian report di Google Play Store, kalian bikin yang namanya petisi seperti ngumpulin gitu ya, seperti ngumpulin bahwa ini tuh ilegal dan kalian ingin menutup, ya. Saya rasa nggak akan pernah bisa ya, nggak akan pernah bisa. Karena kenapa? Pihak dari konsentratnya, Bapak Tongam L. Tobing ini telah memberikan kesempatan. Oke? Telah memberikan kesempatan. Nice. Terus? Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terutama dalam rangka perlindungan masyarakat. Yang kami harapkan dari setiap perusahaan seperti ini adalah ada nilai tambah bagi perekonomian Indonesia, tentunya memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan terutama sisi ekonomi para masyarakat yang mengikuti. Jangan melakukan penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang kami sampaikan saran ke Fituk, dan mereka kelihatannya memang akan menuruti saran dan pembinaan. Gimana? Dengar dulu, jangan dulu cocot, jangan dulu ngetik, dengar dulu. Sisi ekonomi para masyarakat yang mengikuti, jangan melakukan penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang kami sampaikan saran dengar. Fituk, dan mereka kelihatannya memang akan menuruti. Dan mereka kelihatannya akan menuruti. Nice, korporatif ya. Korporatif ya. Mantap itu namanya ya. Udah, dengar dulu sampai sini ya. Dengar dulu dari menit 15:57 ya. Oke, dari 15:57 ya, yuk. Saran dan pembinaan dari kami Satgas Waspada Investasi. Oh, berarti sekarang ini memang sedang dibina perusahaannya ya.
untuk mengarah ke hal-hal yang legal. Oke, nice. 13 kementerian lembaga, dan kita lihat nanti bagaimana perkembangan pengurusan izinnya. Kalau memang sudah clear, kita akan kaji kembali dan kita akan monitor pelaksanaan kegiatan dari Fitup ini. Oke. Akan dikaji kembali ya. Oke, jadi nggak usah ngomong ini itu lagi ya haters ya. Ya, di sini tetap kalaupun katanya versi OJK ini ilegal. Kenapa saya bilang versi OJK? Karena dari OSS dan PSE itu sudah ada izin ya. Oke. Nah, ini menurut versi OJK yang kita dengarkan ya. Jadi kata OJK ilegal. Oh oke, siap, nggak apa-apa, nice, nggak apa-apa. Kita harus ikutin, kita harus kooperatif sebagai warga Indonesia yang baik dan benar ya. Ya, dan terbukti di situ manajemen Fitup pun ingin yang namanya mengikuti saran dan bimbingan ya. Di situ ya nggak jadi tutup dong guys. Gimana dong? Haters gimana nih haters? Pak Tongam, kalau dilihat dari sisi operasionalnya kan dulu tuh kita sempat tahu bahwa ada yang namanya Mimiles yang juga dihentikan operasionalnya karena himpun dana dari masyarakat, terus ada top up juga, sistem top up, kegiatan usaha periklanannya juga ada juga di situ Pak, dan tanpa izin. Dari sisi rasionalitas juga kita lihat kalau dari si Fitupnya sendiri kurang rasional nampaknya, dan seperti menggunakan skema Ponzi gara-gara aduh, ini pembawa acaranya. Aduh, ya sabar gak sabar ya. Ya. Segala sesuatu itu ya udah dengerin aja dulu kata Pak Tongam. Bonus-bonus yang diterima para anggota. Kalau Mimiles memang Ponzi, kalau Fitup enggak, sorry ya coy. Ini dihimpun dari peserta baru yang direkrut. Nah, kalau dilihat dari kegiatan yang mereka lakukan saat ini, kalau dari SWI-nya sendiri Pak, Satgas Waspada Investasi, hasil penelusurannya terhadap kegiatan yang dilakukan Fitup ini sendiri sejauh ini gimana Pak penilaiannya? Jadi ini mau disama-samain nih ceritanya sama si Mimiles ya. Coba kita dengar jawaban dari Pak Tongam L. Tobing. Iya, ini tentu berbeda dengan Mimiles ya. Oke, gue ulangi lagi cuy. Sebagaimanapun si host ini menekan, kita dengarkan. Kalau dari si Fitupnya sendiri kurang rasional nampaknya, dan dari mana dia bisa langsung berasumsi kurang rasional? Dari mana? Oke. Ayo kita lihat lagi. Apa jangan-jangan dari haters tuh? Oke. Kita dengarkan lagi. Podcast balas podcast. Seperti menggunakan skema Ponzi gara-gara bonus-bonus yang diterima para anggota ini dihimpun dari peserta baru. Ini kan di sini ada ngomongin Ponzi ya, ingat ya. Oke, dengar. Yang direkrut. Nah, kalau dilihat dari kegiatan yang mereka lakukan saat ini, kalau dari SWI-nya sendiri Pak, Satgas Waspada Investasi, hasil penelusurannya terhadap kegiatan yang dilakukan Fitup ini sendiri sejauh ini gimana Pak penilaiannya? Iya, ini tentu berbeda dengan Mimiles ya. Dengar ya. Sudah nice ya. Sudah aman, sudah mendengar semuanya. Ini tentu berbeda dengan Mimiles ya. Ya, yo dengar. Mimiles itu sama sekali nggak ada izin. Mereka izinnya itu hanya izin untuk melakukan edukasi kemudian mereka melakukan penghimpunan dana dengan top up, contohnya 3 juta dapat motor, 7 juta dapat Fortuner, 11 juta dapat Alphard. Ini berbeda sekali. Jadi kita tanpa bekerja juga bisa melakukan Mimiles. Memang itu sangat tidak mungkin ada kegiatan operasi seperti itu, dan saya kira nah itu untuk Mimiles ya. Ingat, jangan diedit nih sama cunguk-cunguk nih ya. Itu untuk Mimiles, bukan untuk Fitup ya. Dengar. Mimiles itu walaupun ngurus izin dimanapun tidak akan bakal bisa dapat seperti itu izin. Nah, kalau Fitup ini yang sesuai dengan yang kita diskusikan, fokusnya adalah tidak merupakan kegiatan skema Ponzi dan tidak. Dengar.
Denger sama ente semuanya, haters, denger sama ente ya. Siapa tuh semuanya? Denger. Ini konsentratnya yang ngomong, denger. Tidak akan bakal bisa dapat seperti itu izin. Nah, denger di sini ya, di menit 17:41 lu denger ya. Nah, denger di sini. Fitup ini yang sesuai dengan yang kita diskusikan, fokusnya adalah tidak merupakan kegiatan skema ponzi dan tidak. Dengar? Kemana? Kok nggak dengar? Kok nggak dengar? Bukan merupakan kegiatan skema ponzi. Iya, dengar nggak haters? Oh, hatersnya pada kemana? Kok pada cabut hatersnya? Gimana sih? Ayo denger lagi yang bener. Coba lagi denger. Seperti itu, dan saya kira Dimas itu walaupun ngurus izin dimanapun tidak akan bakal bisa dapat seperti itu izin. Nah, Fitup ini yang sesuai dengan yang kita diskusikan, fokusnya adalah tidak merupakan kegiatan skema ponzi dan tidak. Aduh, denger, buka telinganya yang bener. Iya denger ya, iya denger ya. Itu langsung dari biangnya. Lu siapa ngomong-ngomong ponzi, ha? Lu siapa? Hah? Aduh. Pembawa acaranya mau ngejebak tapi nggak jadi, nggak dapet, nggak bisa. Mana haters mana? Muncul lah. Denger dulu lah, ayolah. Jangan suka malu-malu. Ayo. Jangan malu-malu. Aduh. Luar biasa bener dah. Luar biasa ngedengernya ya. Ya, Fitup bukan merupakan bagian skema dari ponzi. Lu siapa haters? Ini lebih jelas Pak Tongam El Tobing. Ya, konsentratnya. Ya, memang pekerjaannya menelisik, menyelidik. Paham lu semua. Paham lu. Nih sebarin video ini ya. Biar gampang, makanya gue spasi ini buat semua teman-teman, sebarin semuanya ke YouTube kalian ya, karena gue nggak begitu perlu duit YouTube ya, nggak begitu perlu kalau gue duit YouTube ya. Gue di sini hanya perlu kalian lah, silakan sebarkan sama kalian. Di sini ada kejelasan dari Pak Tongam El Tobing bahwa Fitup bukan merupakan dari kegiatan skema ponzi ya. Paham ya kalian, harus disebarkan video ini ya. Kalau nggak disebarkan kalian bukan Fitubers. Wajib kalian sebarkan di channel kalian masing-masing. Mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton, sebarkan semuanya ini. Oke, nice. Yuk kita dengar lagi. Bahkan kegiatan member get member, tetapi prinsip utama yang disampaikan ke. Oh, bukan member get member juga ya Pak? Oh iya, kita dengar ulang. Tidak akan bakal bisa dapat seperti itu izin. Nah, Fitup ini yang sesuai dengan yang kita diskusikan, fokusnya adalah tidak merupakan kegiatan skema ponzi dan tidak merupakan kegiatan member get member, tetapi prinsip utama yang disampaikan ke kami oleh mereka, dan tentunya ini sangat menarik dan merupakan suatu, menurut kami bisa jadi menjadi inovasi juga, bahwa menurut kami bisa merupakan suatu inovasi juga. Mantap Pak El Tobing. Oh, keren sekali Pak. Oh, nice Pak. Nice itu. Prinsip utamanya mereka tidak mengumpul dana dari masyarakat. Jadi tidak ada pembayar dari masyarakat. Ini yang kita pegang. Jadi mantap sekali. Itu yang dipegang sama Bapak Tongam El Tobing. Pengen diulangi boleh? Ulangi ya guys. Iya, diulangi dong. Dan, fokusnya adalah tidak merupakan kegiatan skema ponzi dan tidak merupakan kegiatan member get member, tetapi prinsip utama yang disampaikan ke kami oleh mereka, dan tentunya ini sangat menarik dan merupakan suatu, menurut kami bisa jadi menjadi inovasi juga, bahwa prinsip utamanya mereka tidak mengumpul dana dari masyarakat. Jadi tidak ada pembayar dari masyarakat. Ini yang kita pegang. Jadi tidak ada istilah masyarakat bayar, itu yang paling utama.
Pembawa acaranya, kayak yang kesel. Sini lu ke rumah gua ngopi. Kemudian prinsip yang kedua, karena memang ini adalah jasa, kita juga sangat concern dan hati-hati. Ini kan masyarakat diminta untuk menonton iklan. Kemudian atas menonton iklan itu diberi poin. Nah, ini dari isu ilustrasi yang kita dapatkan dari mereka adalah seperti contohnya YouTube. YouTube ini, YouTubersnya kan mendapatkan uang dari YouTube karena ada pengiklan masuk ke sana di mana viewersnya tentu mendapatkan informasi dari YouTubers dan ada slot-slot iklan di sana, sehingga YouTubers itu mendapatkan uang di sana kan, tetapi penontonnya nggak dapat uang kan, viewersnya nggak dapat. Nah, yang menjadi perhatian kita di dalam VTube ini yang mereka prestasikan, walaupun memang kita tetap analisis dan kaji bahwa VTube ini yang nontonnya itu yang dibayar, itu jadi seperti itu. Kalau demikian berarti memang masyarakat kita yang mengikuti VTube tidak dikumpulkan dana, tetapi mereka justru mendapatkan keuntungan karena menonton iklan. Seperti itu kira-kira. Tetapi kita juga paham nilai menonton iklan ini, tentu para pengiklan pun akan sangat cerdas tentunya. Karena pengiklan ini kan akan bisa mendapatkan uang kalau ada yang beli, bukan karena ada yang menonton, kan gitu. Betul. Jadi, Enggak, gini Pak Eltobing, gini saya jelaskan Pak Eltobing ya. Maaf saya potong Pak, enggak sopan, maaf banget Pak. Prinsip dari sebuah iklan itu ketika dia berpromosi tidak harus dibeli Pak, tapi branding personal juga itu penting Pak ya. Ya, sekarang kita akan saya logikakan kepada sebuah toko baju ya. Toko baju ini dia misalkan dia buka toko bajunya ini di Grand Indonesia, mall yang mungkin mahal banget dah di situ ya, untuk sewanya juga ya, mall Grand Indonesia kalau nggak Plaza Indonesia ya. Ya, di situ kita lihat sangat ekspansif sekali, sangat mahal sekali di situ ya. Dan kenapa mereka di situ kan bisa dilihat sepi gitu ya, sepi lah tiap harinya. Karena saya juga kadang-kadang suka belanja jaket yang harganya mungkin sekitaran 60 juta, 70 juta di situ mungkin ya dulu ya. Sampai sekarang pun kemarin terakhir saya beli kaos yang harganya tuh sekitar 6 juta 800 kalau nggak salah ya. Ya. Itu sepi sekali mallnya ya. Pas pertama kali normalisasi, tapi sekarang sudah di ini lagi diketatkan lagi gitu ya. Dan saya ngelihat di situ produknya mahal-mahal ya. Produknya mahal-mahal, sewa tempatnya pun mahal-mahal di situ ya. Tapi kenapa mereka itu berani seperti itu? Ternyata saya setelah menelisik menanyakan, kok Pak berani sih Pak mereka buka di sini? Saya nanyain langsung ya, dan dia bilang kan kita branding Pak, yang penting kita ini eksis di sini. Jadi sebagai branding ya kita harus ada bakar uang Pak di sini. Oh begitu Pak, iya oke. Jadi Bapak subsidi silangnya dari mana? Oh kita buka Pak di Tanah Abang. Nah lu, gimana tuh? Jadi subsidi silangnya ada mereka tuh gitu. Nah ya. Jelas, jadi prinsip seorang pengiklan si produk ini ya, jika dia memang sedang promosi tentunya itu akan membakar uang prinsipnya ya. Bukan untuk hanya sekedar ingin dibeli saja prinsip si pemasang iklan ini, tapi untuk branding personal ya. Ya. Jadi harus dipahami dulu prinsipnya ya. Oke, kita dengarkan lagi. Kita juga karena ini juga nanti kalau memang tetap pengiklan itu masukkan iklannya di VTube, tetapi ternyata barang yang nggak laku jual, otomatis mekanisme. Nah, jadi gini, jika pun nanti ada iklan di YouTube yang lewat yang tidak bisa di skip, akankah orang mau langsung beli? Itu enggak semua beli Pak ya. Iklan tuh mau di mana-mana ya, mau disimpan di YouTube, mau disimpan di majalah Bobo, mau disimpan di majalah High Magazine atau apapun itu, majalah-majalah yang memang sudah luar biasa ya. Begitupun dengan iklan-iklan yang ada di televisi, itu niatannya bukan hanya untuk dibeli tapi untuk brainwash, untuk masuk kepada di bawah sadar mereka ya, mencuci otak mereka sehingga ketika kamu beli air ngomongnya mau beli Aqua dong.
Nah, itu niatan seorang iklan. Ya, seorang produk tuh begitu. Tidak harus selalu dibeli, ya. Jadi seorang pengiklan ini terkadang ya bukan hanya untuk ingin dibeli, ya, tapi untuk brainwash juga, untuk benar-benar bisa masuk ke bawah alam sadar mereka, ya, si para konsumen, sehingga kita kadang-kadang mau beli air, beli aqua dong. Nah, gitu Pak, ya. Oke, nice, yuk langsung aja. Mekanisme pasar kan berlaku. Betul. Kalau memang dia nggak laku, otomatis dia tidak akan ada yang membeli dia. Betul. Hanya untuk. Oleh karena itu, P2P ini kalau memang dia ingin berhasil, ya harus juga penontonnya itu mungkin akan beli produk-produk yang dikeluarkan. Jadi gitu. Kita kasih ke mekanisme pasar saja. Jadi pada dasarnya kita positif saja berpikir sepanjang dia tidak menghimpun dana, tidak merugikan masyarakat. Tetapi kalau dia menawarkan contohnya iklan-iklan ditonton oleh para member dan memang tidak beli, otomatis pengiklan juga nggak mungkin ada yang datang kan gitu kan. Betul. Jadi kalau umpamanya kita biarkan juga dia makan seperti itu, ya memang tidak akan ada pengiklan yang masuk ke itu kalau memang tidak memberikan keuntungan, kan bisnis namanya. Jadi menurut saya sih memang secara logika kita kalau sepanjang dia mendapatkan perizinan dari otoritas yang sudah terkait dan kemudian dia beroperasi, ternyata pengiklannya nggak ada yang datang sementara dia tidak menghimpun dana dari masyarakat. Nah ini kan bagaimanapun juga bisnis harus jalan kalau memang ada biaya yang dipenuhi dengan masuknya pengiklan. Jadi gitu ya, sama seperti itu. Kalau iklan nggak ada, dari mana YouTube mau bayar mereka kan gitu kan? Betul. Ya. Pak, ini itu juga ditonton oleh. Ini secara garis besar, ya. Ini secara garis besar. Langsung maaf nih Pak Hos sama Pak Tongam, ya. Ini secara garis besar ini tuh adalah bagian dari program advertising. Jadi inti dari si PT Future Viewtech ini menghadirkan VTube ini memang kedepannya untuk e-commerce, Pak. Nah, jadi Bapak menilainya ini jangan hanya segi dari advertisingnya saja, ya. Ini hanya bagian cangkang dari program, ya, cangkang dari program. Cangkang kenapa? Cangkang saya bilang ini bisa dikatakan ini tuh untuk bagian dari program awal. Program awal ini namanya ya Pak ya. Jadi inti sarinya dari perusahaan PT Future Viewtech ini menghadirkan VTube sebenarnya akan ujungnya kepada e-commerce Pak. Jadi Bapak jangan bingung dan si host juga nggak usah bingung. Saya kasih tahu nih sekarang ya, ini arahnya nanti akan e-commerce Pak, di mana itu nanti akan menghasilkan banyak pundi-pundi untuk si perusahaan, di mana perusahaan pun bisa menjamin setiap membernya dari VTube untuk tetap aman dalam bertransaksi, tetap aman untuk apabila terjadi kerugian dan akan bisa mengganti rugi itu ya. Oke, lanjut. Viewers, YouTubers ya belum tentu juga beli kan gitu juga. Seperti itu mereka menjelaskan dan ini memang menarik. Artinya gini, artinya kita harus membuka peluang juga bagi inovasi-inovasi yang memang memberikan peluang meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa merugikan masyarakat. Kalau kami lihat sebenarnya ini yang perlu dipahami bahwa kegiatan-kegiatan seperti VTube ini kalau memang dia berlaku hukum pasar, artinya penontonnya dibayar tapi iklannya nggak ada, ya pasti dia tutup kan gitu kan? Nah, itu jadi itu aja itu. Oke, Pak, ini kan berarti jadi kunciannya itu kalau tidak ada pengiklan ya. Menurut Pak Tongam L. Tobing, menurut Pak Tongam L. Tobing ini kalau tidak ada pengiklan tapi membernya dibayar itu pasti tutup ya. Berarti nih kita tinggal telisik nih sama teman-teman haters. Nih bener nggak sih ada iklan di VTube ini yang masuk? Coba ya. saat ini kan VTube masih belum mendapatkan izin Pak untuk melaksanakan operasionalnya. Dia balik lagi ke masalah izin ya, si host ini ya. Si host ini balik lagi ya ke masalah perizinan ya. Oke. Jadi tidak ada 50-50-nya dalam pertanyaan, tapi lebih kepada arah yang bisa dikatakan menekan. Pertanyaan yang menekan ya, beda pertanyaan yang 50-50 yang normal tuh beda.
Lain kali kalau membuat podcast itu ya, hadirkanlah orang yang memang tidak memihak ya. Hadirkanlah orang yang tidak memihak. Coba kita dengar lagi ya. Yuk. Dari tadi saya perhatiin si host ini nggak ada tentang komentar bagus-bagusnya gitu ya. Karena dia berpegang prinsip ilegal menurut versi OJK ya. Kalau menurut versi OSS dan versi PSE itu sudah legal ya. Coba kita dengarkan lagi ya. Dan sementara di lapangan mereka kelihatannya sudah ada izin, sudah di OSS sudah ada dan mereka Dengar. Ketika si hostnya ini ingin menekan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan tidak ada izin, Pak Tongam langsung mengkat pembicaraannya. Kita dengar lagi ya. Kita dengar lagi. bayar tapi iklannya nggak ada, ya pasti dia tutup kan gitu kan? Oke. Jadi itu hanya itu. Nah, di sini si host mulai bertanya ya. Sini saya nggak ada cut ya. Di sini saya nggak ada cut. Oke, Pak, ini kan berarti saat ini kan VCUP masih belum mendapatkan izin Pak untuk ditekan ya, melaksanakan operasionalnya. Dan sementara di lapangan mereka kelihatannya sudah ada izin, sudah di-cut ya, sama Pak Tongam ya. Oke, kita harus telisik dulu di sini. Oke, nice, yuk lanjut. Sudah di OSS sudah ada, dan mereka sudah kirim ke kami dari Kementerian Perindustrian juga sudah ada. Mereka perindustrian sudah ada. Oke, nice. Ya. Kirim ke kami. Kami saat ini sedang menganalisis mengenai bagaimana kegiatan itu sesuai dengan perizinan. Jadi sudah beberapa bulan ini mereka mengirim surat ke kami dan sudah beberapa bulan ini mereka mengirim surat kepada kami. Artinya terus beritikat baik. Oke. Terus beritikat baik. Nice, lanjut. Ada 2 kali kalau nggak salah kami bahas dengan VTube dan kami masih belum yakin. Sudah 2 kali, mungkin nanti kita akan bahas lagi. Saya nggak tahu, mungkin dalam waktu dekat untuk melihat perkembangan di lapangan. Tetapi kami juga mengharapkan VTube menertibkan semua komunitas-komunitasnya. Jangan sampai ada VTube lain yang dompleng VTube yang niatnya bagus kan gitu. Itu yang perlu kita pahami. Artinya itu yang perlu kita monitor bahwa Satgas Waspada Investasi tidak serta-merta memberikan normalisasi. Kalaupun saat ini VTube sudah memiliki izin dari otoritas. Karena apa? Karena kita ingin melihat dulu keamanannya, perlindungan masyarakatnya, kemudian kegiatan-kegiatan yang menghimpun dana, kemudian bagaimana dia beroperasi seperti yang saya katakan tadi. Jangan sampai menggunakan mata uang asing. Jadi berbagai aspek kita lakukan dalam rangka perlindungan masyarakat. Sehingga apabila nanti VTube sudah dinormalisasi oleh Satgas Waspada Investasi, ya memang karena mereka sudah memiliki izin dan memang kegiatan-kegiatannya sesuai dengan izinnya. Pak, tapi berarti oke, jangan dulu ngomong host. Lu bau. Nah, gini. Berarti kepada semua teman-teman VTubers, terus lakukan ketika selesai transaksi, silakan lakukan testimoni terus ya. Silakan lakukan terus testimoni sebagai bahan untuk pertimbangan dari Pak Tongam L. Tobing sendiri selaku Ketua SWI ya, untuk membuktikan bahwa VTube ini memang tidak merugikan. Sampai saat ini pun saya kemarin dari 3 hari yang lalu saya meminta bukti untuk siapa nih yang dirugikan. Nggak ada, malah ujaran kebencian. Dan itu merupakan bukan masalah ya bagi saya. Terserah mereka mau ngomong seperti apa. Yang paling terpenting untuk seluruh VTubers di Indonesia, silakan kalian ini terus posting yang namanya testimoni keberhasilan ya, update terbaru. Berapapun transaksi kalian, sekecil apapun transaksi kalian, misalkan kalian transaksi 140.000 atau kalian transaksi 500.000, silakan rekam lalu diposting. Setelah diposting ya, itu silakan tandai di Facebook saya sebagai tanda bahwa VTube ini tidak merugikan semua masyarakat ya. Jadi silakan Pak Tongam ini sedang menelusuri dan menyelidiki bagaimana ini kegiatan ya, sehingga kita ini bisa terus memberikan testimoni kepada seluruh masyarakat. Baik video, alangkah bagusnya testimoninya video ya. Walaupun 10 detik atau 15 detik silahkan, yang penting bisa dibuat cepat bahwa kalian sudah bertransaksi dan kalian berhasil dan kalian tidak
rugikan ya. Dan untuk yang membeli VIP-nya pun kalau bisa di WA, kalau nggak pastinya di WA, apakah Anda merasa rugi untuk bertransaksi? Semoga dijawab tidak ya. Semoga dijawab tidak. Dan itu merupakan salah satu bentuk pertimbangan nanti ke depannya. Jadi teruskan untuk memberikan bukti-bukti tersebut, testimoni-testimoni video keberhasilan tentang VTube, silakan diupload sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin ya. Mereka mau bilang seperti apa silahkan. Kita jangan dengarkan karena di sini konsentratnya adalah Bapak Tongam L. Tobing sendiri. Dan kita ketahui juga bahwa dari manajemen VTube sendiri pun sudah beberapa bulan ini selalu memberikan berkas-berkasnya untuk bentuk usaha, bagaimana caranya supaya mengikuti bimbingan dari SWI sendiri ya. Jadi ini saya katakan sekali lagi, dari si hostnya ini pun selalu menekan, tidak pernah ada kata membelanya ya, tidak pernah ada kata membelanya, bahkan sempat di-cut dalam perkataan. Oke, jadi kita harus pahami dulu. Dan itu untuk wanita tadi, saya tidak tahu sumbernya dari mana dia bilang seperti itu ya. Dia bilang, sama kayak Memiles, dia bilang gitu ya. Nah, itulah yang jadi pertanyaan. Tapi setelah kita dengar dari pernyataan Bapak Tongam L. Tobing ini, ternyata bisa dikatakan ini berbeda ya. Ya, berbeda. 90 derajat berbeda. Oke, nice, kita dengarkan lagi ya. Sekarang ini mereka sah-sah aja dong Pak berarti ya, karena udah dapat izin dari OSS, mereka sah-sah saja melakukan kegiatan operasi. Belum, kita belum normalisasi. Oleh karena itu makanya saya dari awal tadi sudah katakan masyarakat diminta untuk cerdas. Apabila kita sudah menyampaikan belum bisa berbagai kegiatan yang tidak punya izin, ya masyarakat harus cerdas. Jadi bagaimanapun juga ini kembali kepada masyarakat juga sebenarnya. Kita sampaikan ke masyarakat ya tertib lah. Jangan nanti setelah umpamanya ada kerugian baru menyesal. Oleh karena itu hidup ini karena belum dinormalisasi dan saat ini mereka masih sedang dalam proses dengan Satgas Pariwisata, dengan perizinan-perizinan yang sudah diajukan ke kami, ya masyarakat agar bersabar atau tidak mengikuti kegiatan itu. Itu. Jadi karena apa? Karena kami dari Satgas Pariwisata juga bagaimanapun juga ya mengedukasi masyarakat sebenarnya. Sehingga kalau masyarakat juga mengikuti ya bagaimana? Kita mau bilang apa kan gitu. Tapi kita hanya mengharapkan mereka jangan sampai dirugikan. Oh iya, semoga. Kalau dari sisi perkataan seperti ini ya, kepada masyarakat yang belum daftar VTube jangan dulu daftar ya. Biar kami aja dulu yang menjadi percobaan atau experience ya. Kenapa saya bilang percobaan dan experience? Bahwa bisa dikatakan kami ini yang sudah terlanjur bermain sambil membuktikan dan memberikan semua bukti-bukti testimoni ya. Jadi kita sudah ke Paris, kalian baru mulai. Oke? Nggak apa-apa, jangan dulu daftar, jangan dulu ya. Saya harapkan jangan dulu ya. Begitu ya. Karena supaya ini sinkron gitu ya. Kalau kalian memang mau mengikuti, ya kita kan harus mengikuti apa kata Pak Tongam L. Tobing dong ya. Silahkan. Kalau memang jangan dulu bergabung, jangan. Ya, tapi biar kami yang sudah terlanjur mempunyai akun VTube ini ya, untuk tetap menjalankan sambil kalian pantau ya. Jadi mungkin kalian akan masuk setelah kita semua jadi diamond. Oke, nice. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nice. Oke, soalnya 15 juta sudah cukup dalam perputaran menurut pola pikir saya. Yuk, lanjut. Ini yang kita harapkan, perlindungan kepada masyarakat yang paling utama. Oke, berarti masyarakat diminta untuk tetap mawas diri dan juga lakukan analisa ya Pak terhadap investasinya Pak. Sepanjang belum ada pemberitahuan normalisasi dari Satgas. Oke. Sepanjang belum ada kabar normalisasi, ya kita ikuti, harus ya. Kepada semua member-member VTube juga ya, kalau bisa tetap konsentrasi dengan apa yang sudah dijalankan ya. Kalau bisa minimalisir untuk mencari referral ya. Minimalisir. Karena kenapa? Kita harus mematuhi peraturan dari Pak Tongam L. Tobing ini ya. Harus mematuhi ya. Jadi jangan dulu yang baru-baru ini mau bergabung gitu ya. Tapi kalau yang baru bergabung dan mau bergabung itu beda ya. Yang baru bergabung silakan jalankan ya. Silakan jalankan. Apakah ada kerugian ya, silakan
posting sama kalian semuanya. Oke, lanjut. Pak, terakhir tadi saya highlight sedikit yang soal transaksi. Mereka kan saat ini kalau misalnya dapat returnnya itu dalam bentuk dolar ya Pak, dihargai 1 poin itu. Itu hanya sebutan Pak Host nih ya. Itu hanya sebutan saja karena 1 VP itu dikonversikannya itu langsung kepada rupiah. Tidak berbentuk gambar dolar dan tidak ada bentuk angka dolar. Tapi disetarakan ya Pak Host yang baik hati yang dari tadi neken ya nih. $1 katanya. Kayak gitu-gitu yang harus dikonversi dalam rupiah ya Pak. Itu nggak boleh. Jadi dan mereka juga masih beli poin itu dari member juga masih ada Pak. Iya, itu yang perlu. Tadi saya udah sampaikan seperti yang saya katakan tadi saran. Lah iyalah, siapa juga yang kayak gitu Host? Aduh, Host ini bingung banget nih. Di satu prestasi, kemudian itu menjadi hasil evaluasi kita pada pertemuan nanti. Kalau mereka sudah lakukan semua itu dan izinnya sudah clear, menurut saya ya memang begitu kegiatannya, tidak mungkin kita larang-larang lagi kan gitu. Tetapi tetap kita monitor. Bagaimanapun juga, sepanjang dia tidak menghimpun dana dari masyarakat, membernya dapat keuntungan dari iklan, ya sama saja. Oh, begini aja deh. Jadi semua para teman-teman VTubers, exchange counternya dipoto, di screenshot exchange counternya. Ada nggak di situ gambar dolar? Ya, S dicoret 2 kali. Ada nggak tuh? Coba di screenshot nanti, dibuatkan bukti. Ada nggak di situ berupa penglihatan dolar? Ini kan hanya disetarakan, ya, bukan jadi dolar ya, bukan. Yuk dengar. Makanya saya pernah bilang dulu di fanpage saya dulu waktu live, saya pernah bilang, kalian ini bagi ingin yang menarik referral, jangan pernah bilang nonton iklan dapat dolar ya, jangan. Tapi nonton iklan dapat poin-poinnya itu bisa jadi rupiah. Jadi dolarnya tuh nggak ada, hanya disetarakan saja. Yuk lagi lanjut. Dengan YouTubers itu dari mana dia dapat coba? Dapatkan uang. Hanya saja ini sebenarnya di blow up. Saya nggak tahu ya. Kita berpikir jernih saja lah. Sepanjang usaha itu sudah clear izinnya dan kegiatannya sesuai dengan apa yang diizinkan dan kami tetap monitor, menurut saya sih memang ada upaya-upaya normalisasi dan ini tetap dimonitor tadi. Jadi tidak. Dengar ya. Semenekan apapun si host ini tetap ujung-ujungnya ya, Pak Tongam ini memberikan jawaban yang 50-50 di sini ya. Kita dengar. Coba. Dapatkan uang. Hanya saja ini sebenarnya di blow up. Saya nggak tahu ya. Kita berpikir jernih saja lah. Sepanjang usaha itu sudah clear izinnya dan kegiatannya sesuai dengan. Disuruh berpikir clear nih si host ya. Oke, nice. Lanjut. Dan apa yang diizinkan dan kami tetap monitor, menurut saya sih memang ada upaya-upaya normalisasi dan ya gimana dong, ada upaya normalisasi, gimana dong haters ya, gimana dong. Kalau ada upaya normalisasi berarti jadi legal dong ya. Sia-sia dong. Yah, jadi gini. Padahal yang diharapkan haters tuh tutup. Gimana dong guys? Ya, gimana ya jadinya ya ini ya. Jadi rasanya tuh jengkelin ke haters gitu. Gimana ya? Jadi haters buat orang nggak bisa berpikir clear. Oh, benar. Gimana dong haters? Aduh, gimana saya baca komentar nih? Aduh, gimana ya? Jadinya ya? Saya bilang nggak usah. Yang mau daftar nggak usah dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita sudah cukup dengan perputaran 15 juta orang ya. Ya, kita sudah cukup dengan perputaran 15 juta orang ya. Yang di bawah-bawah nih silakan main gratis ya. Silakan main gratis boleh, silakan ya. Silakan. Gimana? Oh, begitu.
inovasi masa depan, betul ya. Ada upaya, itu langsung dibicarakan, berpikir clear sajalah ya. Jadi si host ini neken terus dari tadi ya, dan menghadirkan siapa itu tadi, narasumber cewek itu nggak jelas ya. Siapa itu nggak ngerti, VTuber bukan, haters bukan, nggak tahu siapa itu ya. Langsung aja dihadirkan sama dia di awal. Kenapa sih dia ini nggak usah hadirkan si perempuan itu? Langsung aja hadirkan Pak Tongam L. Tobing, harusnya begitu. Nah, gimana? Kerja apa ini hari Minggu, bos? Jangan diem nonton iklan. Ya karena kamu tidak berinovasi dalam bekerja. Jadi kamu skemanya skema Belanda. Ya. Gimana jadinya, gimana ya? Ada upaya untuk normalisasi. Gimana dong ini haters? Aduh, sudah dicermati belum kalau nonton, kalau ngedengerin podcast? Ya, cari lagi senjatanya, bahannya, cari lagi ayo, ya, cari lagi. Jadi disuruh berpikir untuk clear, begitu. Gimana? Hah? Bukan bagian dari skema Ponzi, tapi haters ini adalah skema Belanda, skema company, betul. Ada kata-kata baru. Skema company. Aduh, kerja bos, kerja, jangan nonton iklan. Iya, karena kamu ini skema company. Gitu, bukan skema yang inovatif gitu. Siapa bilang gagal? Saya masih ada di TV kok. Kamu aja yang nggak punya TV. Ayo. Ayo gimana? Hah? Ini gimana nih? Ada indikasi untuk ada upaya nih untuk normalisasi. Oh, gimana nih di ending pembicaraan nih? Hah? Aduh, luar biasa. Skema Ponzi. Oh, nggak dengar. Nanti rewind. Ya, diputar ulang siaran live ini ya. Sudah berkali-kali saya ulang. Nanti teman-teman VTuber semuanya akan merekam ya, akan mengedit video ini, akan dihadirkan semua di YouTube channelnya masing-masing ya, untuk benar-benar di situ menunjukkan bahwa ini tuh bukan skema Ponzi, keluar dari mulut Bapak Tongam L. Tobing sendiri yang memang konsentratnya di situ ya. Oke. Ya iya. Jadi haters ini mulai sekarang skema company ya. Selamat bekerja keras. Silakan ya. Kita dengarkan lagi. Sekali lagi. Ini tetap dimonitor tadi. Jadi tidak ada member get member. Kemudian tidak ada penggunaan mata uang asing. Tidak ada itu tadi poin-poin dibeli antar anggota atau pengiklan membeli dari poin anggota, kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan kemudian juga dia harus mengurus juga servernya di Indonesia, dan ini katanya memang mereka siap Pak, pasti urus Pak, siap Pak. Nanti saya bilang ke manajemen, manajemen urus ya awas lo nggak diurus lo kalau nggak diurus awas lo ya. Udah mengurus seperti itu. Jadi langkah-langkah positif yang kita lihat sebenarnya, walaupun masyarakat langkah-langkah positif yang kita lihat sebenarnya. Kata si hostnya. Kita saat ini kok YouTube kok rame, tapi memang sampai saat ini memang belum ada yang dirugikan, nggak ada. Aduh, gimana dong skema company. Woi, Cak Gendeng, anak anim setengah edan, mana? Gimana? Aduh, payah nih nggak bisa membuktikan. Aduh, gimana ya? Jadinya aku ribet nih. Aduh, mikir keras dong. Aduh. Luar biasa ya kalian ini ya. Langsung kalian ini merasa di atas angin. Dari kemarin saya diemin ya. Saya bikin status begitu aja langsung di WhatsApp. Disebarin. Wah, Dirga nyerah gini. Gitu. Iya. Begitu. Kalian kena tipu sama saya. Kena tipu ini status ya.
Oke, kena tipu status ternyata kalian sama saya. Saya jadi tahu WhatsApp saya ini ada haters. Aduh. Jadi sekali lagi VTube adalah merupakan sebuah inovasi. Jadi berpikirlah secara clear ya, akan ada upaya yang namanya normalisasi. Oke? Ya, mantap sekali. Gimana? Jadi saya untuk mengkick balik sesuatu, mengcounter attack sesuatu itu ya, saya akan menganalisa dulu segala sesuatunya. Akan saya analisa dengan kata per kata, dengan diiringi dengan logikanya, dengan psikologisnya. Semua akan saya telusuri dan detail sekali pastinya ya. Jadi untuk kalian haters skema-skema company ya, skema company, iya ya, ada upaya ternyata. Gimana? Oh, ini lain kali hostnya jangan kayak gini ya. Nah, itu tadi ngehadirin apa ini ya? Sorry itu saya ngehadirin cewek itu siapa? Oh ini sama dengan Mimas, katanya. Setelah dijawab sama Pak Tongam El Tobing beda. Huh? Harusnya ngadirinnya itu si Dempul. Skema company ngomong kalian, kejang-kejang ya kalian ya. Aduh. Luar biasa ya. Kok Dirga licin banget nih palanya. Oke boleh nggak apa-apa. Otaknya juga licin. Aduh luar biasa. Hadirinnya si Dempul, kalau nggak sekalian hadirinnya si itu aki-aki yang mau mati itu. Aduh ada-ada aja menghadirkan yang nggak jelas gitu kan. Saya katakan itu sudah benar kalian untuk bisa menjadi moderator menghadirkan petinggi OJK ya ini Pak Tongam El Tobing bener. Itu satu lagi siapa? Itu cewek siapa cuy? Gua nggak tahu dia. Nggak dijelaskan juga di awal permulaan gitu loh. Nggak dijelaskan di awal permulaan ya. Itu siapa gitu loh. Coba yang dihadirkannya itu bukan haters ya, yang dihadirkannya itu langsung konsentratnya. Misalkan Pak Luis lah, taruh Pak Luis S. Ridwan yang selalu ada di channelnya VTube Internasional. Tuh dia kalau mau. Satu lagi, Detik, denger nggak? Gimana ini? Aduh, oke ya, kita lanjut lagi ya. Laporan ya Pak? Belum ada. Laporan yang ada pada kami adalah VTube. Ditanya lagi, dipastikan lagi sambil menekan secara psikologis. Nice, kita dengar ulang. Angka positif yang kita lihat sebenarnya, walaupun masyarakat kita saat ini kok VTube kok rame, tapi memang sampai saat ini memang belum ada yang dirugikan, nggak ada. Belum ada laporan ya Pak? Ditekan. Belum ada. Dijawab. Laporan yang ada pada kami adalah VTube makin merajalela. Ya merajalela, memang kita sampaikan ke masyarakat jangan. Ketawa si hostnya. Ketawa gitu. Kita belum menyatakan ilegal. Oke, Pak, kalau nih Pak, sorry Pak, satu lagi Pak, kalau satu lagi apa nih? Neken apa mau naikin nih? Coba kita dengar. Misalnya rekomendasi yang disampaikan tadi sama Satgas Waspada Investasi tidak kunjung dipenuhi, ada kemungkinankah operasional akhirnya ditutup atau seperti apa? Neken lagi. Ini nggak adil cuy. Nih host apa haters nih? Aduh, nanyanya kayak begitu lagi. Apa tindak lanjutnya Pak? Sekarang operasionalnya kita tetap nyatakan tidak bisa dilakukan, tetapi rekomendasi itu harus dipenuhi untuk normalisasi. Kalau rekomendasi itu nanti untuk normalisasi berarti kalian semuanya para VTubers dilarang untuk mempromosikan landing page sementara ini ya. Demi apa? Demi keluarnya surat normalisasi. Paham kan yang saya bilang? Jangan dulu cari referral. Cukup kita berputar di perputaran anggota kita saja yang sudah terlanjur untuk bergabung. Oke? Tidak boleh ada lagi yang baru ya. Ya, jangan mentingin diri sendiri. Kita pentingin perusahaan ini ya. Oke, kita dengar.
tidak dipenuhi, kita nggak normalisasi. Atau tuh kita kalau misalkan nanti kalian sampai terus-terusan cari referral ya dengan egois kalian para member, hey dengar para member nih, sekarang untuk para member ya, itu kalau misalkan terus terjadi, kita artinya tidak menuruti perintah dari pemerintah sendiri ya, kita harus mengikuti, kita harus ya biarkan kita memang sudah yang terlanjur bermain, silakan bermain ya. Nah bukan tidak ada untuk silakan kalian keluar dari anggota VTube, nggak ada judulnya kayak gitu ya. Tapi di sini lebih mengarah supaya kalian ini jangan mencari referral dulu sampai surat normalisasi keluar, dan lebih baik buktikan dengan mengirimkan beberapa bukti testimoni yang sudah kalian dapatkan ya, dan mengirimkan bukti testimoni kalian sendiri tentang kalian bertransaksi. Adakah hal yang dirugikan di situ? Oke, nice, cukup nice ya. Normalisasi ada rekomendasi kita yang dilanggar, ya kita bisa blokir lagi kan gitu kan. Nah hati-hati, bisa diblokir lagi ya, jangan karena demi egois teman-teman semuanya untuk mencari referral ini jadi diblokir lagi ya. Saya sarankan kepada seluruh VTuber seluruh Indonesia yang sudah bergabung terlanjur ya, jangan ada yang mengambil referral dulu, jangan ada lagi. Karena kenapa? Tunggu sampai surat normalisasi keluar. Jika kalian ingin masih terus VTube ini ada di Indonesia ya, jika kalian mengutamakan yang namanya egois kalian ya, jika kalian mengutamakan egois kalian, itu nanti yang ada VTube ini bakal tutup ya. Ini perintahnya itu lebih baik kalian ini keluarkan terus testimoni ya tentang VTube yang memang berhasil, transaksi ya semuanya ya. Sambil diliatin ada nggak nilai dolar di situ ya, yang apa kata si hater host ini, skema apa company ini dia bilang ada nggak menurut dia, nggak ada ya. Jadi jangan sampai kalian mencari referral dulu ya. Lebih baik kalian kirimkan selalu testimoni. Kalian bertransaksi, bikin video. Alhamdulillah saya sudah cair sekian VP. Alhamdulillah saya sudah cair sekian VP. Oke? Nah, kita lanjut di sini. Hati-hati kalau kalian egois terus kayak gitu, nanti yang ada kalian ini bisa diblok nih si VTube nih ya. Kita harus ikutin. Jangan kita melanggar ya. Oke? Ya, karena kita yang utama dari Satgas itu ada perlindungan kepada masyarakat kita. Jangan sampai ada yang rugi, tertipu. Oke. Udah cukup ya. Itu nggak sopan, nggak ada terima kasihnya ya. Lain kali closingnya harus sopan ya bos. Aduh kalian ini gimana sih. Oke, nice. Podcast balas podcast, itu judulnya yang pantas untuk video live kali ini ya. Podcast balas podcast, membedah podcastnya detik.com oleh Dirga Dadali. Silahkan kalian tagkan judul itu ya, silahkan kalian sebarkan ya. Jadi untuk yang berbicara masalah hal-hal yang kalian ini lebih kepada mikir bahwa kita ini langsung dapat dolar, enggak, itu tapi setara dengan dolar ya. Dan yang berpikir kita ini skema Ponzi sudah dijawab sama Pak Tongam L. Tobing bahwa kita bukan skema Ponzi dan tidak ada kegiatan get member. Berbeda dengan si wanita tadi yang nggak jelas, dia ngaku-ngaku sebagai narasumber tapi dia nggak jelas ngomongnya, langsung kayak gitu ya. Jadi nggak beda ya. Jadi ini sudah jelas Pak Tongam L. Tobing seperti ditekan oleh dua haters ya. Jadi sudah tidak normal ini ya. Silakan. Oke. Jadi buat semua teman-teman, jangan dulu untuk merekrut member. Lebih baik kegiatannya sekarang ini ke arah menunjukkan testimoni ya, tunjukkan testimoni ya. Silakan, saya tunggu, dan saya tunggu juga untuk para haters nih untuk mengirimkan beberapa kerugian, bukan ujaran kebencian ya. Kerugian, saya dirugikan sekian, ada nggak? Nah gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Pokoknya terserah kalian mau ngomong apa para haters, saya tidak akan pernah dengar, karena ini kita bagi yang sudah terlanjur bermain, ya udah bermain aja, nggak masalah gitu kan ya. Cuman kita ikuti juga dari apa kata pemerintah, jangan dulu merekrut member. Oke, nggak masalah ya. Oke.
Terima kasih banyak. Semoga semuanya bisa mendapatkan pencerahan ya, bahwa di sini masih ada upaya-upaya untuk bisa dinormalisasi asal kita mengikuti apa kata pemerintah. Nice. Tidak ada lagi kata bilang nonton iklan dibayar dolar ya. Ingat, nonton iklan dibayar VP, VP bisa dikonversi ke rupiah.